Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung secara manual sebuah rancangan percobaan dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RHL. Yang perlu kalian ketahui bahwa rancangan acak lengkap atau RHL di sini adalah untuk rancangan yang digunakan, yaitu untuk yang kondisi unit percobaan itu relatif homogen ya. Jadi biasanya dilakukan di rumah kaca atau di laboratorium dan sebagainya, di mana pengaruh lingkungannya lebih mudah dikendalikan. Baik, saya akan mencoba untuk bagaimana cara menganalisa menggunakan aplikasi Excel ya. Kita buka dulu aplikasi Excelnya ya, kita coba buka dulu aplikasi Excelnya. Ya, saya sudah memiliki contoh ya. Saya buka dulu contoh perhitungan. Jadi seorang mahasiswa yang ingin meneliti perlakuan varietas ya. Jadi perlakuan varietas, dia mencoba untuk meneliti ada varietas A, B, C, D, E, F. Ini contoh saja ya. Itu ada 6 varietas ya. Kemudian dia ingin meneliti bagaimana varietas tersebut terhadap tinggi tanaman. Rancangan yang kedudukan adalah RHL. Jadi seperti ini, dia menggunakan 6 varietas, kemudian diulang 4 kali ya, diulang 4 kali. Jadi hasilnya, ini sebuah contoh saja ya, ini hasilnya untuk varietas A 20,5 cm, 25,6 cm, 24,8 cm dan seterusnya ya. Ini contoh hasil penelitian mahasiswa, ini contoh saja ya. Kemudian kita hitung dulu jumlahnya. Jadi jumlah keempat ulangan ini jumlah ya, dengan cara menuliskan sum sel B5 sampai E5 ya. Itu seterusnya sampai di sini. Kemudian dihitung reratanya. Jadi rata ya jumlah dibagi 4 ulangan ya. Jadi rata-ratanya untuk varietas A ada 4 ulangan, ini adalah 24,10. Ini menghitungnya seperti itu. Kemudian kita hitung jumlah grand totalnya. Nah, ini dijumlah ketemu 857,09. Ini reratanya ya, rata atau average-nya dicari rata-rata, kemudian di sini dicari sumnya atau jumlahnya ya. Sampai di sini jelas ya. Kemudian kita hitung faktor koreksi ya. Untuk mencari faktor koreksi itu dengan cara menghitung grand total kuadrat dibagi perlakuan kali ulangan. Grand total di sini adalah ini grand totalnya. Ini nanti dikuadratkan, hasil ini dikuadratkan dibagi perlakuan kali ulangan. Perlakuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Kemudian ulangannya ada 1, 2, 3, 4, berarti 6 kali 4 24 ya. Ini dikuadratkan, hasil grand totalnya ini dikuadratkan, jadi ya dikuadratkan, kemudian dibagi perlakuan kali ulangan. Nah, ketemunya ini di faktor koreksi sudah diketemukan, ketemunya sekian ya, grand total kuadrat dibagi perlakuan kali ulangan. Oke, sampai di sini. Kemudian kita hitung selanjutnya adalah jumlah kuadrat atau JK-nya. Jika total, kita menghitung jika total dengan rumus sigma X kuadrat dikurangi faktor koreksi ya.
Jadi untuk mencari sigma I kuadratnya di sini adalah hasil ini kita namakan untuk ulangan 1 dikuadratkan, ulangan 2 dikuadratkan, ditambah terus ini ditambah ke ini, jadi hasil kita namakan ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, seterusnya sampai ke ulangan 4 pada varietas F. Jadi ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ditambah ya, semua ditambah sampai ini, sampai akhir ini. Jadi ini dikuadratkan, 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 ditambah seterusnya sampai ke ini ulangan 4 pada varietas F ya. Jadi seperti ini. Jadi di sini adalah 20,5 kuadrat ditambah 25,6 25 seterusnya sampai 40,5. Oh, sudah ada. Ya, dikurangi faktor koreksi ya. Jadi kalau menghitung manualnya lebih gampangnya gini aja. Jadi ini dikuadratkan, sel ini dikuadratkan, kita copy aja, Ctrl C sampai 4 ulangan ya, 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 hingga ini. Kemudian yang sel varietas B nya juga gitu sampai 6 ya, 2 3 4 5 6. Nah ini jumlah, copy, ini jumlah lagi. Nah hasil ini adalah hasil ini yang saya blok hitam ini adalah hasil dari sigma I kuadrat ya. Saya coba manual ya. Ini ya, dikurangi faktor koreksi ya kan, sama kan hasilnya ini 1322,833. Oke ya. Kemudian untuk menghitung JK perlakuan yaitu dengan rumus jumlah perlakuan kuadrat dibagi ulangan. Jadi caranya adalah ini dikuadratkan ditambah jumlah ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan sampai ke varietas F, ini dikuadratkan dikurangi hasil faktor koreksi ya. Jadi ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, 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 dikuadratkan sampai akhir ini, kemudian dibagi ulangan. Ulangannya adalah 4 ya, dikurangi faktor koreksi ya, dibagi 4 min faktor koreksi. Nah hasilnya 1176,822 ya. Kemudian kita hitung galatnya, jika galat yaitu dengan menggunakan rumus jika total dikurangi jika perlakuan ya, tinggal masukkan aja jika totalnya sudah diketahui, jika perlakuannya sudah diketahui, berarti jika total dikurangi jika perlakuan, hasilnya adalah ini ya. Jumlah kuadrat sudah diketahui, kita hitung selanjutnya untuk derajat bebasnya atau dB nya
kita hitung untuk DB perlakuan, yaitu dengan menggunakan rumus perlakuan min 1. Di situ perlakuannya ada 6 varietas ya, 1 2 3 4 5 6, min 1 berarti 5. Dan DB galat adalah perlakuan dikali ulangan min 1. Perlakuannya ada 6 ya, dikali ulangannya ada 4, dikurangi 1 3, 6 kali 3 18 ya. Kemudian untuk DB total itu perlakuan kali ulangan dikurangi 1 ya. Perlakuan kali ulangan diambil 1 atau dikurangi 1. Jadi perlakuannya ada 6 kali ulangannya 4 dikurangi 1 ya. Berarti 23. Oke ya, derajat bebas sudah diketahui, baik DB perlakuan, DB galat maupun DB total. Selanjutnya kita hitung kuadrat tengahnya. Di situ kuadrat tengah perlakuan yaitu dengan menggunakan rumus jika perlakuan dibagi perlakuan min 1. Nah, jika perlakuannya kan sudah diketahui ya, jika perlakuan dibagi perlakuan min 1, perlakuannya ada 6 dikurangi 1 adalah 5. Kemudian untuk KT galat, jika galat dibagi DB galat ya. Jika galatnya juga sudah diketahui, 146,011 dibagi DB galat. DB galatnya juga sudah diketahui. Nah, ini dibagi ini ya. Oke, ketemu 8,112. Nah, untuk mencari F hitung itu dengan rumus KT perlakuan dibagi KT galat ya. KT perlakuannya sudah diketahui ini, kemudian KT galatnya sudah diketahui. Jadi F hitungnya ketemu 29,015. Selanjutnya kita masukkan ke tabel ANOVA ya, untuk mempermudah pembacaannya. Untuk tabel ANOVA, sumber keragaman untuk RAL seperti ini, perlakuan, galat, total, dan DB derajat bebasnya tinggal memasukkan aja ini. DB perlakuan 5 ya, DB galat 18, DB total 23 ya, DB total 23. Kemudian kita masukkan jikanya. Jika perlakuan dimasukkan 1176 masukkan, kemudian untuk jika galatnya juga dimasukkan, jika galatnya dimasukkan 146,011 ya. Dan jika totalnya juga dimasukkan 1322,833. Dan kuadrat tengahnya juga dimasukkan, kuadrat tengah perlakuan 235,364, kemudian kuadrat tengah galat 8112. Nah, dan F hitungnya di sini adalah KT perlakuan dibagi KT galat ya. KT perlakuan dibagi KT galat, temunya 29,015. Jadi F hitungnya ketemu 29,015. Kemudian untuk membandingkan apakah varietas ini berpengaruh, jadi apakah perlakuan jenis varietas ini berpengaruh terhadap tinggi tanaman, itu untuk membandingkan ada pengaruh tidak ya. Kita cari tabel F ya, pada taraf 5% maupun 1%. Untuk mencari tabel secara manual dengan menggunakan Excel di sini adalah kita masukkan aja untuk menggunakan rumus F in. Jadi seperti ini ya, F in ya, probabilitasnya dimasukkan. Jadi tarafnya berapa persen, misalnya 0, kita cari yang 0,01 dulu ya, 0,01. Nah, di sini ada kan.
Kemudian degree of freedom, derajat bebas untuk perlakuannya berapa, itu 5 ya, 5. Kemudian untuk degree of freedom 2 itu maksudnya galat, dp galatnya itu 23. 5, maaf titik koma ya, 5, kemudian dp galatnya 23, tutup koma 0,0 ya. Ini untuk 0,01 ya. Oh, galatnya 18, maaf 18. Nah 4,247, 4,25 lah ya, 4,247 boleh lah, 3 angka belakang koma. Kemudian yang 5% ya tinggal 5% aja nanti di sini 0,05. Nah 2,772. Oke, 2,772, 3 angka di belakang koma. Oke, itu ya cara mencari tabel F nya menggunakan Excel seperti itu. Jadi pakai F infinitif ya, F in, kemudian probabilitasnya, titik koma derajat bebas perlakuan, titik koma derajat bebas galatnya. Tuh nanti ketemu tabelnya. Begitu. Jadi dari hasil perhitungan di sini bahwa F hitung ketemu 29,015, lebih besar dibandingkan dengan F tabel ya, lebih besar pada antara 5% maupun baik pada 5% maupun 1%, dia lebih besar. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel 5% dan 1%. Jadi pengaruhnya sangat nyata gitu ya. Sampai di sini jelas ya. Kemudian untuk menghitung koefisien variasinya ya, itu dengan menggunakan, jadi keragamannya kita cari, jadi variasinya ya. Untuk RAL ini 16%-an ya. Jadi untuk ketentuannya, jadi artinya KV-nya harus di bawah 16% untuk RAL, yaitu mencarinya dengan menghitung akar KT galat acak dibagi perlakuan ulangan purata umum ini kali 100% ya. Jadi ya kan, KT galat acak dibagi rata ini purata umumnya, rata ini 35,7121 dikalikan 100% ya. Jadi memenuhi ya ini KV nya atau CV nya, koefisien variasinya 7,975, jadi di bawah 16, jadi memenuhi, jadi tidak perlu dilakukan transformasi gitu. Begitu cara menghitung menggunakan Excel rancangan RAL. Nanti akan kita coba lagi bagaimana cara menganalisis untuk menggunakan aplikasi SPSS ya. Tentunya hasil ini harus sama dengan jika kita menganalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.